Pagi adik-adik. Apakah Oke, dokter. sudah masuk ya? Untuk mahasiswanya lagi sekitar 49 orang, dokter. Sekitar 49. Oh, iya, iya, iya. Saya tunggu sebentar atau saya mulai dulu, nanti rekamannya bisa diambil kan? Karena kira-kira waktunya nggak cukup untuk semua kuliah itu. Baik, dokter bisa. Bisa dimulai jam 8.00. Oh gitu. Nanti kalau udah selesai, saya udah ini rekam juga. Nanti tolong di ini ya, boleh diambil ya, boleh diminta ya rekamannya ya. Baik, dokter. Lagi 1 menit ya. Baik, dokter. Oke, tepat jam 8 ya. Saya untuk mempersingkat waktu, saya mulai aja ya kuliahnya ya. Baik, dokter. Suatu sel itu punya dua hal yang penting, tiga hal yang penting. Yang paling luar yaitu plasma membran atau membran sel, kita sebut dengan membran sel. Kalau pada sel mamalia, kalau pada sel tumbuhan ada dinding sel ya yang berbeda dengan membran sel. Kemudian ada bagian yang seperti gel yang merupakan bagian terluas dari suatu sel yang kita sebut dengan sitoplasmik. Kemudian ada bagian yang paling tengah yang merupakan inti dari sel tersebut ya. Jadi semua materi genetik, semua blueprint DNA itu tersimpan di dalam inti ya. Secara elektron mikroskop bahwa inti tersebut ada bagian yang gelap, ada yang bagian yang gelap yang kita sebut dengan heterokromatin dan ada bagian yang lebih terang yang kita sebut dengan eukromatin ya. Kalau saudara menguraikan kromosom yang terdiri dari DNA tersebut, maka akan terlihat seperti ini ya, berupa lilitan-lilitan yang terdiri dari subunit-subunit tersebut dengan nukleosoma yang dihubungkan oleh linker DNA ya. Jika nukleosom tersebut berada dalam keadaan dekat-dekat ini ya, yang saya tunjuk ini kromosom tersebut berada dalam keadaan inaktif atau tidak mengalami proses transkripsi. Nah, di bawah mikroskop atau mikroskop elektron, hal tersebut dilihat sebagai bagian yang lebih padat. Yang lebih padat istilahnya adalah heterokromatin. Jika sel intis atau sel tersebut mengalami aktivasi, maka nukleosom tadi akan berjauhan letaknya yang memungkinkan faktor transkripsi
melakukan fungsinya pada nukleosom tersebut, sehingga dikatakan nukleosom tersebut dalam keadaan aktif. Keadaan aktif ini direpresentasikan atau direfleksikan sebagai morfologi yang kita sebut dengan bagian yang terang atau namanya eukromatin ya. Nanti kalau melihat mikroskop, kalau intinya terang semua yang kita sebut dengan istilah vesikular nanti ya di patologi, itu artinya seluruhnya DNA tersebut dalam keadaan aktif, sedang berproliferasi, sedang bermetabolik, sedang melakukan berbagai macam hal yang terjadi jika sel tersebut dalam keadaan aktif. Eukromatin akan memungkinkan faktor transkripsi melekat pada salah satu DNA ini dan menyebabkan proses sel yang kita sebut namanya transkripsi itu sendiri. Transkripsi menghasilkan dari DNA yang untaiannya double helix, menghasilkan satu rantaian basa yang kita sebut dengan ribosom RNA ini dalam bentuk aktif dan inaktif ya. Lagi ada bentuk aktif kita sebut dengan exon, yang tidak aktif kita sebut dengan intron. Nah, berbagai macam proses akan terjadi di pre-messenger RNA ini, diputus, kemudian nyambungnya juga nggak semudah ini, kadang-kadang exon ini bertemu dengan ini, exon ini bertemu dengan ini, dan sebagainya, menghasilkan beberapa tipe mRNA. Hal itulah yang menyebabkan nanti berbagai macam isoform protein akan terbentuk. Nah, misalnya ini exon setelah dipotong intronnya, dipotong lagi intronnya, menghasilkan open reading frame. Open reading frame akan keluar mRNA yang sudah open reading frame akan keluar dari inti sel, karena inti sel punya core, punya apa namanya celah-celah kecil, keluar dari situ, masuk ke sitoplasma, cari tempatnya yang sesuai, yaitu ribosom ya. Ribosom akan mencetak atau membentuk protein yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh messenger RNA. Walaupun jumlah dari human genome itu sekitar 3,2 billion DNA base pair, tetapi hanya 1,5% dari 3,2 billion ini yang membentuk protein. 98,5% dari genom manusia itu katakan tidak membentuk protein. Protein-protein yang dibentuk oleh tubuh manusia atau oleh suatu sel, ada yang berbentuk sebagai enzim, ada yang berbentuk sebagai komponen struktural, dan ada sebagian yang berbentuk sebagai molekul sinyalin. Itulah bentuk-bentuk protein yang biasanya ditranslasi oleh messenger RNA tadi. Jadi 98,5%-nya adalah merupakan bagian yang non-coding. 98,5% itu tidak diketahui fungsinya dengan pasti. Yang kita sebut dengan junk DNA ya, junk food, kita kenal the junk food, di sini ada junk DNA. Tahun 2007 ini ada suatu penemuan atau suatu ensiklopedia yang kita sebut dengan Encyclopedia of DNA Element yang sudah mendapatkan bahwa yang sudah diketahui 80%-nya adalah berhubungan dengan regulasi dari ekspresi gen. DNA tadi dapat berfungsi pula untuk mengatur suatu ekspresi dari regulasi gen. Kalau saya ringkas, genom manusia DNA yang 3,2 billion DNA tadi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah bagian coding DNA yang menghasilkan suatu protein, memiliki fungsi sebagai building dan block machinery. Sedangkan yang non-coding RNA itu lebih penting, merupakan suatu architectural planning-nya. Ada beberapa tempat di dalam kromosom, di dalam DNA, yang disebut dengan non-coding protein, tetapi fungsional ya. Tempat-tempat tersebut adalah yang pertama binding site ya. Binding site itu adalah tempat melekatnya suatu protein yang memaintenance atau mengorganizer dari chromatin structure. Jadi EU dan heterochromatin itu didasarkan atas binding site tertentu yang bisa menyebabkan dia terbuka atau tertutup. Yang kedua, bagian promoter dan enhancer dari suatu DNA, tempat memulainya suatu proses transkripsi, juga bagian yang tidak mengalami proses transkripsi. Yang ketiga, dia sampai pada messenger RNA, tetapi tidak ditranslasi menjadi bentuk protein. Yang kita kenal sekarang adalah mikro RNA dan long non-coding RNA. Yang lain adalah mulai diteliti, disebut dengan jumping gene atau transposon, ya, yang saat ini sangat banyak diteliti berhubungan dengan karsinogenesis, yang kita sebut dengan ada retrotransposon, nanti ada sign, line, dan sebagainya, ya, juga memiliki fungsi tertentu, tapi tidak ditranslasi menjadi bentuk protein.
terutama bagian kromosom kita kenal dengan nama telomer dan sentromer. Bagian ini juga tidak ditranslasi membentuk protein, tetapi dia mempunyai fungsi functional DNA, tapi non-protein sequence. Nah, kenapa bagian non-protein coding region itu menjadi penting? Yang pertama, tubuh kita itu walaupun kembarnya kembar identik, pasti terdapat perbedaan. Hal tersebut kita sebut dengan polymorphism. Jadi genetic variation atau polymorphism sebagian besar terletak pada non-protein coding region. Ada dua hal yang penting dari non-protein coding region ini. Yang pertama, single nucleotida polymorphism. Yang kedua adalah copy number variation. Yang penting untuk dipegang adalah yang ini, sedangkan yang CNP ini penting untuk mengenali orang yang mati, cari record dan sebagainya. Kita cari copy number variation. Ya. Sedangkan single nucleotida polymorphism sangat penting untuk melihat adanya edited linkage dari hubungan antara suatu polymorphism dengan penyakit tertentu. MicroRNA itu adalah bagian dari non-functional protein, non-coding protein. Hasilnya sampai RNA, tapi RNA ini tidak pernah ditranslasi menjadi bentuk protein. Sehingga kerjanya di sini berfungsi sebagai gen regulator ya. Jadi setelah dia dihasilkan, setelah ditranslasi, ditranskripsi menjadi pre-mikroRNA, kemudian pre-mikroRNA ini masuk ke dalam sitosol, menghasilkan bentuk pre-mikroRNA yang tetap masih double helix, kemudian tidak ribosom, tetapi olah oleh enzyme menghasilkan mikroRNA yang sifatnya kalau tadi double strand mikroRNA ini jadi single strand mikroRNA, kemudian mikroRNA ini akan berikatan dengan protein tertentu, membentuk suatu RISC kompleks, itu ada bagian yang lengkung begini, ada bagian yang lurus, yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda. Yang bagian yang lengkung ini menghasilkan hubungan imperfect match dengan mRNA yang dihasilkan oleh inti juga, kedua-duanya ini menghasilkan suatu proses gene silencing ya. Jadi mikroRNA ini untuk mengatur regulasi kelebihan dari mRNA yang tidak diperlukan untuk membentuk protein. Nah, kemudian selanjutnya masih belum cukup dijelaskan kenapa terdapat banyak sekali variasi di antara satu sel dengan sel yang lain, padahal genetiknya sama. Ternyata ada bagian yang kita sebut dengan epigenomik atau epigenetik yang dapat menjelaskan hal tersebut. Kata epi dan genetik, epi artinya di atas, genetik adalah genom, jadi artinya urutan basa DNA-nya tidak berubah, tetapi hal-hal lain dapat menyebabkan ekspresi dari DNA tersebut berubah. Epigenetik itu adalah di mana materi genetik yang sama menghasilkan struktur dan fungsi yang berbeda pada sel-sel yang berdiferensiasi terminal. Di epigenetik tidak ada perubahan pada basa DNA, tapi di luar perubahannya pada basa DNA. Yang pertama, bahwa struktur organisasi DNA tersebut ada yang kita sebut dengan nukleosom tersebut adalah merupakan kompleks antara protein, histon, dan DNA yang melingkupi dari histon tersebut. DNA tadi bisa ditambah dengan berbagai macam gugus yang sederhana, seperti gugus metil, gugus asetil, dan gugus fosfor, sehingga menghasilkan suatu iokromatin dan heterokromatin bisa lebih dense atau bisa lebih clear atau longgar ya. Yang kedua ya tentang bagaimana sel tersebut diatur sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi dengan baik yang diperantarai oleh organel sel yang kita kenal dengan nama keseluruhan cellular housekeeping. Satu sel ini banyak sekali mempunyai organel-organel tersusun dengan rapi, terkompartmentalisasi dan terpisah oleh suatu membran bound, dilapisi oleh membran, bukan hanya bagian luar ya, organel sendiri juga punya membran ya. Hal ini menguntungkan masing-masing organel ini mempunyai otonomi untuk melakukan proses secara spesifik. Bagian yang keluar dari suatu sel, membran sel atau membran plasma ya, memiliki fungsi untuk protection dan tempat masuk keluarnya suatu bahan-bahan ke dalam sel atau keluar sel ya. Membran sel itu sendiri dia terdiri dari gugusan-gugusan gabungan antara gugusan fosfo dan gugusan lemak ya, dengan diatur sedemikian rupa yang bagian hidrofilik di luar, bagian hidrofobik ada bagian dalam, dan ini diulangi lagi seperti ini sehingga dikatakan membran sel itu adalah membran yang sifatnya bilayer. Jadi bagian yang fosfo, bagian yang hidrofilik terletak di luar, bagian yang lipid, bagian yang hidrofobik terletak di dalam dan membentuk barier seperti ini ya. Phosphobilayer tersebut ternyata adalah bersifat asimetrik karena teori yang berkembang sekarang adalah membran sel tersebut sesuatu yang cair
yang kita sebut dengan teori fluid mosaic teori. Macam-macam dari fosfolipid antaranya adalah yang kita sebut dengan fosfatidilkolin ya. Terus ada sphingomyelin, ini juga penting. Fosfatidilethanolamin, fosfatidilserin dan lain-lain ya. Bahwa membran sel tersebut bukan hanya terdiri dari fosfolipid bilayer. Kadang-kadang banyak sekali protein-protein yang tertancap di sini ya, baik yang sifatnya transmembran ataupun hanya di ekstraseluler atau di intraseluler saja ya. Jadi fosfolipid bilayer ini dilengkapi pula oleh berbagai macam molekul-molekul glikoprotein, glikolipid, protein ataupun proteoglikan ya. Ini apa namanya bagian-bagian yang saya katakan penting tadi. Fosfatidilserin misalnya, saya ambil contoh fosfatidilserin merupakan fosfolipid bilayer ya, yang biasanya terletak pada bagian dalam dari suatu membran sel, tetapi apabila posisinya berubah, jadi berada di luar sel, maka hal tersebut merupakan suatu sinyal bagi sel untuk melakukan apoptosis. Yang kedua, bahwa fosfatidilinositol bukannya bersifat sebagai bahan inaktif, tetapi juga sebagai bahan aktif. Dia merupakan suatu substrat untuk enzim yang kita sebut dengan fosfolipase C, yang merubah struktur fosfatidilinositol tersebut menjadi dua, yaitu IP3 dan BAG, yang selanjutnya berperan sebagai second messenger untuk melakukan intracellular signaling. Hanya plasma membran itu adalah sesuatu yang fluid atau cair, tetapi bagian-bagian tertentu ada yang memiliki bagian yang lebih dense ya. Saya menggunakan istilah lipid trough ya, bagian yang kita sebut dengan tight junction ya. Nah, bagaimana protein berikatan dengan fosfolipid bilayer tadi ya? Sebagian besar protein yang berikatan pada fosfolipid bilayer ini nanti melakukan fungsi banyak macam ya, secara transmembran. Jadi dia ada bagian yang ekstraseluler, ada yang domain intramembran, ada yang domain intrasitoplasmik. Jadi protein ini berintegrasi secara transmembran pada lipid bilayer. Kenapa protein tersebut tadi banyak di situ membran sel itu? Ternyata banyak sekali fungsi protein yang ada pada membran sel ya. Yang pertama, protein tersebut berfungsi sebagai atau channel tempat masuk-masuknya bahan dari ekstraseluler menuju ke intraseluler atau sebaliknya. Itu pertama. Yang kedua, protein-protein tersebut juga berfungsi untuk memasukkan bahan dari ekstraseluler ke intraseluler secara endositosis dan reseptor mediated endositosis. Yang ketiga, protein-protein yang tertancap ke membran sel tersebut memiliki fungsi mengadakan interaksi untuk mendapatkan sel tersebut berinteraksi antara satu sel dengan sel yang lain, atau sel tersebut berinteraksi dengan matriks di sekitarnya atau ekstraseluler matriks. Nah, bagaimana cara suatu molekul masuk ke dalam intraseluler ya? Salah satunya adalah melalui difusi membran yang pasif ya. Bahan-bahan apa saja yang bisa masuk secara difusi membran yang pasif? Oksigen dan karbon dioksida pastinya. Yang kedua adalah molekul-molekul yang sifatnya hidrofobik ya, di antaranya adalah molekul-molekul yang sifatnya tadi misalnya steroid hormon dan sebagainya ya. Kemudian harusnya nonpolar yang bisa masuk, beberapa molekul polar juga bisa, tapi dengan berat kurang dari 75 Dalton. Di antaranya adalah air, etanol, dan urea. Itu adalah molekul polar, tapi beratnya kurang dari 75 Dalton, maka dia bisa masuk ke dalam sel dengan cara hanya didasarkan atas perbedaan negatif positif, jadi perbedaan ion aja. Jadi sederhana sekali masuknya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau molekul polar dan berukuran besar. Di sini cara lain untuk masuk ke dalam sel adalah melalui apa yang kita sebut channel, tadi ini terbentuk oleh protein, dan melalui apa yang kita sebut dengan carrier ya. Ini memerlukan waktu yang lebih lama, carrier ini, karena harus melakukan perubahan-perubahan konformasi pada protein. Channel memerlukan waktu lebih singkat karena hanya sepintas masuk saja. Itu perbedaannya. Ini adalah molekul berlaku untuk molekul lebih besar dan sifatnya polar ya, memiliki muatan. Bagaimana cara memasukkan molekul dari ekstraseluler ke intraseluler. Perbedaan gradasi dari listrik luar dan dalam menyebabkan berbagai macam bahan bisa masuk secara pasif membran difusi. Kemudian apabila molekul tersebut polar dan memiliki molekul yang lebih besar, bisa melalui mekanisme channel dan carrier. Kemudian jika lebih besar lagi, ada yang kita sebut dengan mekanisme alveolar mediated dan
reseptor mediated yang diperantarai oleh klastrin ya, yang melalui caveolin mediated prosesnya tidak terlalu panjang ya, sedangkan yang melalui klastrin coated reseptor, klastrin coated protein melalui mekanisme yang lebih panjang dibandingkan caveolin, sehingga waktunya akan lebih banyak, tapi keuntungannya adalah klastrin mediated protein sebagian dari ini yang itu bisa dilakukan recycle kembali sehingga dipergunakan kembali. Contohnya misalnya reseptor untuk LDL bisa di-recycling kembali setelah masuk ke klastrin tersebut, masuk ke dalam early endosome, membentuk early endosome, kemudian reseptor di-recycling masuk ke tertancap lagi di bagian plasma membran. Bagian nasib dari protein-protein yang masuk ke dalam sel, jika tidak diperlukan, maka akan bergabung dengan satu organel yang kita sebut dengan organel yang bekerjanya melisis, namanya lisosom, bergabung sehingga menghasilkan suatu protein-protein yang akan dikeluarkan oleh sel, tidak dipergunakan. Nah, beberapa contoh dari proses memasukkan bahan yang tidak berguna, misalnya mikroba, ke dalam sel, adalah melalui apa kita sebut mekanisme fagositosis. Kalau tadi endositosis, ini adalah fagositosis, lebih besar lagi molekulnya, dan membentuk fagosom, ini namanya coated vesicle, ini namanya caviosom ya, berbeda nama. Ini untuk mikroba, kemudian mikroba udah difagosit, membentuk suatu fagosom. Fagosom akan berikatan atau bergabung dengan lisosom, terjadi proses destruksi, kemudian kumannya sudah dikeluarkan dalam bentuk protein-protein yang tidak berguna. Satu lagi adalah mekanisme transitosis. Transitosis ini adalah suatu mekanisme namanya memasukkan bahan tanpa merubah sama sekali bahan tersebut. Contohnya misalnya imunoglobulin atau air susu ibu yang mengandung imunoglobulin A. Imunoglobulin A itu masuk ke dalam, ditransfer ke dalam darah dari saluran pencernaan melalui mekanisme transitosis di dalam epitel saluran cerna. Jadi IgA tersebut tidak berubah sama sekali. Ini mekanisme yang kita sebut dengan transitosis. Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu sel memiliki bentuk tertentu ya. Misalnya bentuk sel dari saluran cerna ya. Jadi bentuknya silindris ya, dengan bagian apikal dan bagian basal yang selalu menunjukkan gambaran demikian. Yang apikal selalu menghadap ke lumen, yang basal selalu menghadap ke ekstraseluler matrik. Hal tersebut disebabkan salah satunya karena adanya apa yang kita sebut dengan sitoskeleton, sehingga sel tersebut dapat memiliki polaritas dan bentuk yang utuh ya, sehingga fungsinya juga dapat berjalan dengan baik. Dalam suatu eukaryotik sel, ada 3 kelas sitoskeleton yang penting. Sitoskeleton yang pertama kita sebut dengan mikrofilamen, yang paling kecil ukurannya, yang kita sebut dengan aktin mikrofilamen. Kemudian ada yang skeletal yang paling besar, kita sebut dengan mikrotubulus. Mikrotubulus ini memiliki sifat polarisasi, artinya ada bagian yang positif, ada bagian yang negatif. Di antara keduanya, ada filamen-filamen yang ukurannya berada di antara mikrotubulus dan mikrofilamen, yang kita sebut dengan intermediate filamen. Intermediate filamen menjadi penting pada bidang patologi anatomi oleh karena apa? Karena kalau kita mengamati sel-sel di bawah mikroskop yang tidak berdiferensiasi, sudah tidak karuan-karuan, tidak bisa dikenali sel apa, maka untuk mengenali sel tersebut, kita bisa melihat dari segi intermediate filamennya. Contohnya kalau di suatu preparat mikroskop kita lihat sel ini kita tidak ketahui dan kita curiga dia berasal dari sel epitel, maka kita dapat mempergunakan contohnya sitokeratin untuk mengenali sel yang jelek yang tidak berdiferensiasi tadi, sehingga kita katakan oh ini adalah suatu karsinoma dan memiliki prognosis dan cara penanganan yang berbeda. Itu kepentingan dari segi klinis ya. Nah, bagaimana sel dengan sel mengalami interaksi? Sel dengan sel mengalami interaksi melalui sel junction, hubungan antar sel. Hubungan antar sel dibagi menjadi 3. Satu yang kita sebut dengan occluding junction. Occluding junction atau tight junction adalah merupakan bagian yang paling erat hubungannya, yang terdiri dari salah satunya molekul yang paling banyak diteliti pada occluding junction ini adalah claudin ya, related hubungannya sama karsinoma. Junction yang kedua adalah unfolding junction. Antaranya adalah desmosomal kaderin, berhubungan dengan kelainan-kelainan kulit nanti. Ada ekaderin berhubungan dengan beberapa keganasan-keganasan yang misalnya pada saluran cerna, pada mama dan sebagainya.
Itu dikaitkan dengan ini hilangnya anchoring junction yang namanya ekaterin. Terakhir juga pada kulit hemidesmosum ini bagaimana menjelaskan penyakit yang bergelembung atau gula ya akibat kerusakan-kerusakan pada hemidesmosom ya. Yang terakhir adalah communicating junction atau gap junction ya. Gap junction ini adalah menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lain sehingga satu sel dapat mengaktifasi sel lainnya. Berikut adalah organel yang lain, tempatnya protein itu dibentuk endoplasmic reticulum, kemudian dipaket atau di assembling di dalam Golgi apparatus ya. Kita ketahui urutan dari proses transkripsi translasi tadi. Transkripsi berlangsung di dalam inti, kemudian terbentuk messenger RNA yang keluar melalui pore, kemudian menuju ribosom untuk melakukan proses translasi. Ribosom sendiri adalah merupakan suatu kompleks antara rRNA, ribosomal RNA, dan dua protein besar dan kecil. Ribosom ini dibentuk oleh satu organel sel yang ada dalam inti sel, yang kita sebut dengan anak inti atau nukleolus ya. Nukleolus tersebut akan membentuk ribosomal RNA dan protein-protein yang menyusun ribosom keluar melalui pore dan melekat pada endoplasmic reticulum. Jadi, dan pada ribosom tersebut terjadi translasi, menghasilkan polipeptida yang nantinya masuk ke dalam endoplasmic reticulum ini. Jalan-jalan endoplasmic reticulum, dilakukan modifikasi, dilakukan macam-macam di sini, dikontrol dan sebagainya. Kemudian keluar dari reticulum endoplasmik dalam bentuk paket, dalam bentuk vesikel. Vesikel tersebut akan menuju ke Golgi apparatus, dilakukan modifikasi lagi yang kita sebut dengan post translasi modifikasi, bisa dilakukan folding yang kedua, folding yang ketiga, penambahan glikosilasi, pengurangan glikosilasi, perubahan glikosilasi, sehingga menghasilkan suatu protein yang cocok untuk dipergunakan oleh sel tersebut ya. Protein tersebut akan diekspresikan, misalnya imunoglobulin dalam bentuk mukus, atau dipergunakan oleh sel tersebut. Protein dan lipid dibentuk di dalam retikulum endoplasmik hasil dari sintesis di ribosom mengalami shuttle diangkut ke Golgi apparatus. Tadi sudah dikatakan mengalami modifikasi lagi, tergantung. Golgi apparatus ini adalah bagian organel yang akan membagi-bagikan protein yang dibentuk oleh endoplasmic reticulum, entah untuk kepentingan intraseluler, entah untuk kepentingan ekstraseluler yang akan diekspor keluarkan melalui proses tadi eksositosis ya. Jadi ada dua bentuk dari badan Golgi, adalah bentuk cis dan bentuk trans. Bentuk cis lebih dekat dengan endoplasmic reticulum dan ini adalah mensourcing protein-protein yang tidak berguna yang dibalikkan lagi ke endoplasmic reticulum. Kemudian bagian trans adalah bagian yang dekat dengan plasma membran dan sebagian bagian trans ini adalah berkaitan dengan proses eksositosis protein. Misalnya pada sel plasma ya. Bagian trans ini adalah bagian yang akan dengan plasma membran dan akan mengeksositosis imunoglobulin. Nah, ini adalah contoh dua sel di dalam tubuh yang banyak mempunyai badan Golgi ya. Di antaranya adalah sel plasma, ini adalah bagian dari sel imun kita yang berasal dari sel B ya. Sel B pada akhirnya akan membentuk kekebalan humoral dengan cara membentuk imunoglobulin. Imunoglobulin sebagian memang ada yang melekat pada membran, sebagian memang disekresikan ke dalam darah dan berfungsi sebagai imunitas humoral ya. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan ini adalah suatu sel goblet yang terletak di antara epitel intestinal, di mana sel goblet itu adalah sel yang berfungsi untuk mensekresikan musin, macam-macam musin ya. Nanti belajar di saluran cerna ada sialic acid dan sebagainya, dikeluarkan ke dalam lumen untuk proses pencernaan lebih lanjut ya. Jadi ada dua contoh sel yang memiliki banyak badan Golgi. Yang pertama adalah sel imun yang kita sebut dengan sel plasma. Yang kedua adalah sel goblet yang akan mensekresikan musin atau enzim-enzim lainnya. Nah, di dalam retikulum endoplasmik ada yang kita sebut dengan molekul chaperone ya. Molekul chaperone adalah suatu molekul penyelamat di mana protein yang baru terbentuk dari ribosom akan mengalami pengawasan ketat oleh molekul ini sehingga molekul tadi tidak salah. Kalau molekulnya salah bahaya. Molekulnya salah bahaya dan bisa menyebabkan penumpukan berbagai macam penyakit Alzheimer, Parkinson dan sebagainya akibat kesalahan dari chaperone yang tidak melakukan fungsinya dengan baik ya.
Kemudian akibatnya kita di dalam endoplasmic reticulum sebelum ditransfer ke badan Golgi terjadi kesalahan. Kalau kesalahannya tidak banyak dapat diperbaiki dan selanjutnya kembali ke dalam badan Golgi untuk dilakukan proses assembling. Apabila kesalahannya fatal, maka akan terjadi proses yang kita sebut dengan ER stress atau unfolded protein response yang selanjutnya menyebabkan sel tersebut mengalami apoptosis ya. Jadi dia tidak layak untuk hidup. Jadi mengalami kematian secara programming cell death atau apoptosis ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam endoplasmic reticulum, walaupun tadinya dikatakan sebagai proses mesin untuk membuat protein dari ribosom, tapi juga mengontrol dengan ketat bagaimana protein tersebut dapat melakukan fungsinya dengan baik. Retikulum endoplasmik ada dua. Satu yang saya sudah jelaskan tadi bahwa itu merupakan rough endoplasmic reticulum, di mana endoplasmic reticulum tadi ditempeli oleh ribosom. Satu lagi adalah smooth endoplasmic reticulum, di mana endoplasmic reticulum tadi tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsinya berbeda, fungsinya sedikit berbeda. Pada smooth endoplasmic reticulum, fungsinya lebih banyak untuk mensintesis lipid, ya. Jadi organ-organ yang mensintesis lipid lebih banyak, diantaranya gonad, ya, testis dan ovarium menghasilkan hormon steroid, testosteron dan estrogen. Contoh golongan hormon steroid. Jadi di daerah ovarium dan testis akan saudara lihat sel-selnya akan banyak mengandung smooth endoplasmic reticulum. Yang kedua adalah smooth endoplasmic reticulum itu berfungsi sebagai detoksifikasi ya. Di antaranya misalnya pada liver ya. Liver banyak sekali kalau saudara lihat di bawah mikroskop elektron, banyak sekali komponen organel yang kita sebut dengan smooth endoplasmic reticulum. Lainnya adalah smooth endoplasmic reticulum berfungsi untuk mengeluarkan kalsium ya. Kalsium sangat penting untuk homeostasis dalam sel ya. Jadi itu tiga hal penting yang merupakan peranan dari smooth endoplasmic reticulum. Nah, kita masuk ke pembuangan sel ya. Pembuangan sel, jadi semua sampah-sampah di dalam sel itu juga harus diproses sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan sel ya. Ada tiga organel yang penting untuk proses pembuangan sampah di dalam sel tersebut ya. Yang pertama semua sudah tahu badan yang disebut dengan lisosom. Yang kedua badan juga yang disebut dengan proteasome. Yang ketiga adalah badan yang disebut dengan peroksisom ya. Secara umum lisosom ini mengandung enzim-enzim yang kita sebut dengan hidrolisa enzim dengan pH 5 dan berfungsi untuk sebagian besar mekanisme katabolisme dalam sel ya. Proteasom adalah bagian dari organel sel yang berfungsi tertentu pada protein-protein tertentu yang nantinya juga menghasilkan hal-hal yang tertentu. Sedangkan peroksisom adalah bagian dari sel yang mempergunakan katalase untuk mengkatalisis H2O2 sebagai hasil dari proses respirasi sel dalam mitokondria. Nah, kita masuk ke yang pertama, lisosom ya. Lisosom adalah suatu organ kecil di dalam sitoplasma, sel yang banyak mengandung enzim yang berfungsi untuk hidrolisa protein. Nah, enzim-enzim tadi sudah saya jelaskan bahwa terbentuk di dalam endoplasmic reticulum lumen. Kemudian harus dilakukan packaging di dalam Golgi apparatus ya. Kemudian dari Golgi apparatus baru masuk ke dalam lisosom. Jadi molekul-molekul mana yang diarahkan oleh Golgi apparatus masuk ke dalam lisosom? Yaitu molekul-molekul yang di-tagging dengan mannose 6-fosfat. Jadi semua protein-protein yang di-tagging oleh badan Golgi dengan mannose 6-fosfat akan diarahkan masuk ke dalam lisosom. Jadi itu adalah merupakan proses-proses enzimatik ya. Jadi molekul-molekul yang berperan dalam proses enzimatik di dalam lisosom. Nah, kita lihat di sini bagaimana nasib dari berbagai macam molekul yang masuk ke dalam sel yang berkaitan dengan lisosom ya. Yang dijelaskan bahwa proses endositosis yang berkaitan dengan mediated receptor memerlukan klatrin tadi ya, masuk ke dalam sel, membentuk suatu badan yang kita sebut dengan endosom.
Kemudian endosom inilah yang berkaitan nanti berhubungan dengan lisosom untuk dilakukan degradasi. Nah, enzim lisosom yang dihasilkan mendegradasi apa yang telah difagosit dan berada dalam endosom. Bahan tersebut ini ya, bahan-bahan yang telah didegradasi, sebagian dapat dipergunakan kembali oleh sel, sebagian akan dilakukan proses eksositosis. Berbeda halnya dengan bakteri atau mikroorganisme lain yang juga dimasukkan dari proses ekstraseluler menuju ke intraseluler, kemudian berada dalam fagosom, selanjutnya berkaitan dengan lisosom, di lisis seluruhnya dilakukan proses pembuangan atau eksositosis ya. Satu lagi yang dimana peranan lisosom penting, apa yang kita sebut dengan istilah autofagi. Jadi autofagi adalah suatu istilah bagi sel di mana sel tersebut menjadi sudah tidak begitu banyak memerlukan organel-organel intrasel. Jadi organel yang terlalu banyak juga menyebabkan fungsi sel terganggu. Jadi pada sel yang akan beristirahat, banyak sel yang akan beristirahat, tidak perlu banyak organel, sehingga organel-organel tadi harus dilakukan waste disposal ya. Waste disposal melalui salah satunya dengan marking LC3. LC3 akan menyebabkan terbentuknya autofagosom. Autofagosom selanjutnya bergabung dengan lisosom yang mendestruksi dari organel-organel ini. Jadi ada 3 kaitan antara mekanisme pemasukan bahan ke dalam intraseluler yang berkaitan dengan lisosom. Sekarang kita masuk ke pembuangan sampah yang kedua, yaitu melalui mekanisme degradasi proteasome ya. Jadi proteasome merupakan suatu organel yang letaknya di intrasitoplasmik ya, di dalam sitoplasma ya. Jadi apa yang didegradasi oleh proteasome? Satu, protein yang sudah terbentuk sempurna atau folded protein yang sudah diekspor oleh badan Golgi masuk ke dalam sitoplasma ya. Teorinya begitu tadi ya. Kemudian karena sesuatu dan lain hal, maka protein dalam sitoplasma tersebut dapat rusak ya. Di antaranya misalnya karena mekanisme ultraviolet radiasi ya. Kemudian dalam sitoplasma terlalu banyak terbentuk reaktif oksigen spesies karena mekanisme inflamasi ya. Dan hal tersebut dapat menyebabkan protein yang tadinya sudah terbentuk sempurna mengalami protein yang mengalami kita sebut dengan protein yang denature ya. Denaturasi ya, tidak nature ya. Jadi artinya protein ini tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik ya, sehingga protein ini pantas untuk mengalami proses pantas untuk dihancurkan agar sel tidak mengalami kerusakan. Nah, untuk dapat menghancurkan protein yang sudah rusak di dalam sitoplasma, tubuh memiliki satu mekanisme yang kita sebut ubiquitinase atau ditambahkan dengan molekul ubiquitin yang selanjutnya molekul yang rusak dan ditambah ubiquitin tadi akan dikenali oleh proteasoma untuk dihancurkan menjadi peptida, menjadi fragmen-fragmen peptida yang lebih kecil, selanjutnya dilakukan eksositosis ya. Sebagian dari peptida fragmen ini ternyata berguna untuk sel ya, jadi tidak seluruhnya dilakukan eksositosis ya. Contoh misalnya peptida fragmen yang merupakan hasil dari apa ya, kalau saya ambil contoh misalnya dari bakteri virus ya, virus peptida fragmen yang dihasilkan dari suatu proteasome terhadap virus akan diekspresikan oleh terutama ini sel-sel yang memiliki molekul MHC kelas 1 ya. Jadi akan diekspresikan bersama-sama dengan molekul ini di membran sel untuk dikenali oleh sel CD8 dan merupakan satu sinyal untuk penghancuran. Jadi ada yang seperti itu gunanya. Sekarang kita masuk ke metabolisme dan fungsi-fungsi mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organisme yang penting, organela yang penting di dalam sel yang jumlahnya sangat bervariasi tergantung dari aktivitas sel yang bersangkutan. Semakin banyak sel semakin banyak mitokondria yang ada di dalam sel tersebut ya. Mitokondria sebenarnya merupakan kalau kita lihat dari segi evolusi, sebenarnya sel manusia adalah memakan sel bakteri pada zaman dulu ya,
puluhan ribu tahun yang lalu dan bersimbiosis dengan sel tersebut ya, sehingga mitokondria ini adalah merupakan miniatur dari suatu sel bakteri. Kenapa? Karena kita ketahui mitokondria punya DNA sendiri, punya ribosom sendiri, dan lain-lain sendiri, bisa membentuk protein sendiri ya. Jadi artinya menyerupai kehidupan kecil sel di dalam sel ya. Jadi demikian cerita tentang mitokondria. Mitokondria ini mempunyai 3 fungsi secara utama di dalam tubuh. Yang pertama, sudah banyak diketahui bahwa waktu belajar di SMA pun sudah diketahui bahwa mitokondria melalui proses oksidasi fosforilasi akan membentuk 36 ATP. ATP adalah molekul energi yang dipergunakan untuk berbagai macam mekanisme seluler ya. Satu, itu yang paling penting ya. Yang kedua, bahwa mitokondria memiliki fungsi juga sebagai intermediate metabolisme. Jadi artinya begini, dalam keadaan tertentu, molekul-molekul glukosa tidak seluruhnya dipergunakan untuk membentuk ATP ya. Sebagian mengalami metabolisme intermedier, menghasilkan ATP yang lebih sedikit, namun menghasilkan glukosa, lipid, nucleic acid yang lebih banyak. Kita sebut dengan nama intermediate metabolisme. Intermediate metabolisme ini saya jelaskan kenapa? Karena berkaitan nanti halnya dengan yang kita sebut dengan Warburg effect pada kanker ya. Warburg effect pada kanker. Jadi dia memanipulasi fungsi mitokondria yang berfungsi tadinya untuk membuat ATP generasi, tetapi dalam hal ini untuk membuat protein lebih banyak, nucleic acid lebih banyak untuk mempertahankan hidup dari si kanker tersebut. Ketiga adalah mitokondria sangat banyak berfungsi untuk kematian sel ya. Kematian sel tadi nanti dijelaskan oleh dosen yang selanjutnya bahwa kematian sel umumnya terjadi melalui 2 hal ya. Satu melalui nekrosis, satu yang lainnya adalah melalui apoptosis ya. Dengan mekanisme yang berbeda ya. Nekrosis adalah kalau kita lihat di sini ion H+. Ion H+ ini adalah sebenarnya dibalikkan kembali ke dalam core dari mitokondria ini sehingga terjadi pembentukan ATP. Tetapi pada keadaan nekrosis ini terjadi kebocoran dari H+ masuk ke dalam sitoplasma sehingga ATP tidak terbentuk dan menyebabkan sel itu mati atau nekrosis ya. Yang kedua, sitokrom C adalah suatu molekul yang mempunyai pisau bermata 2 ya. Di satu pihak dia membantu pembentukan ATP generasi yang tadi saya katakan tadi fungsi utama. Berbahaya sekali kalau sitokrom C ini masuk ke dalam sitoplasma. Kenapa? Karena dia akan memicu terjadinya proses aspase kaskade yang selanjutnya dapat menyebabkan sel death yang berhubungan dengan apoptosis. Jadi berbeda dengan nekrosis ya. Jadi fungsi mitokondria ada 3, saya ulangi. Yang pertama adalah memang membentuk ATP, 36 ATP dari satu molekul glukose. Yang kedua adalah metabolisme intermedier. Yang ketiga adalah untuk mekanisme kematian sel. Ini sudah tadi saya jelaskan. Nah, ini tadi intermediate metabolisme, saya ulangi karena penting bahwa umumnya mitokondria dipergunakan oleh sel untuk membentuk melalui mekanisme pure oksidasi fosforilasi. Tetapi mekanisme tadi tidak menghasilkan karbon moiety untuk membentuk building block protein untuk pembentukan building block untuk pembentukan lipid dan protein, sehingga hal ini tidak berguna untuk sel kanker. Sel kanker akan memanipulasi fungsi ini dengan cara mekanisme tadi sudah saya jelaskan melalui metabolisme intermediate, di mana tidak seluruhnya asam pirufat dirubah menjadi ATP, tetapi sebagian disisakan karbon moiety ini untuk membentuk lipid, protein, dan nukleotida yang berguna untuk pembelahan sel bagi sel kanker itu sendiri ya, yang kita sebut dengan Warburg effect. Yang selanjutnya adalah aktivasi sel ya, bagaimana sel itu bisa mengalami aktivasi ya. Kita tekankan bahwa sel komunikasi adalah penting ya, saudara aja berkomunikasi penting ya. Salah ngomong bahaya ya, salah persepsi bahaya ya, apa yang disampaikan juga harus benar ya.
itulah fungsi sel mengadakan komunikasi harus benar-benar tidak boleh salah sama sekali ya, penting sekali. Jadi kenapa? Karena hilangnya komunikasi antar sel itu menghilangkan yang kita sebut dengan social control ya. Sel itu antara sel dengan sel yang lain berhubungan sosial secara kalau saya analogikan ke dalam masyarakat itu social control, dan jika terjadi kelainan dari loss of cellular communication dan social control tadi, maka menyebabkan suatu unregulated growth yang menghasilkan proses karsinogenesis. Nah, aktivasi seluler tersebut sebenarnya adalah memerlukan banyak sinyal ya. Selnya kita tuh banyak sekali dapat sinyal dari mana-mana, banyak sekali punya reseptor di sini, reseptor macam-macam ya. Tadi ya saya sudah jelaskan fungsi membran sel yang ditempeli protein tadi ya. Dan setelah mengalami aktivasi, ngapain sel itu bisa ya? Sel itu bisa mengalami yang kita sebut dengan diferensiasi. Sel tersebut bisa mengalami membelah, proliferasi, kemudian mempertahankan hidup atau survival, atau bisa menghasilkan suatu fungsi tertentu yang sangat spesifik untuk sel tertentu ya. Nah, artinya setiap seluler aktivasi akan menghasilkan unique respon terhadap adanya apa yang datang menghasilkan unique respon dari masing-masing sel. Nah, bagaimana sel tersebut dapat mengalami aktivasi? Bagaimana sel di dalam tubuh manusia dapat mengalami aktivasi? Ya, yang pertama, aktivasi dari sel dapat terjadi apabila terdapat adanya hal-hal tertentu. Ya, yang pertama, kalau sel tersebut ketemu dengan sel yang sudah tidak berguna, ya, limit associated molecular pattern atau pathogen associated molecular pattern. Jadi adanya patogen dan sel-sel yang rusak dapat menyebabkan sel tersebut mengalami aktivasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apabila sel tersebut kontak dengan sekitarnya dan kontak dengan ekstraselular matrix ya. Nanti dijelaskan di belakang. Yang ketiga, apabila sel tersebut kontak dengan molekul-molekul yang disekresikan oleh sel sekitarnya atau sel yang lebih jauh ya, dalam bentuk growth factor, dalam bentuk sitokin, dan dalam bentuk hormon. Jadi ada 3 molekul sekresi yang dapat mengaktifkan aktivasi seluler. Bagaimana molekul tersebut dapat sampai pada sel tersebut? Yang pertama, kalau molekul tadi sampai di sel sekitarnya, misalnya ini sel menghasilkan sekretif hormon, growth factor dan sebagainya, berhubungan dengan sel-sel sekitarnya, ini yang kita sebut dengan cara signaling pathway ya, parakrin. Ini paling sering. Yang kedua yang kita sebut dengan apabila sel tersebut menghasilkan growth factor, sitokin dan sebagainya dan bekerja untuk sel itu sendiri, kita sebut dengan autokrin. Sedangkan apabila suatu sel menghasilkan hormon tertentu, misalnya apa ya, insulin ya, insulin masuk ke dalam darah dan bekerja di seluruh sel tubuh. Ini namanya efek endokrin ya. Jadi sel bekerja dengan cara parakrin, sel beraktivasi dengan cara parakrin, autokrin dan endokrin. Nah, bagaimana suatu molekul tadi ya, hormon, growth factor, sitokin bisa sampai ke dalam sel tersebut ya? Dia harus melalui suatu reseptor. Semua harus melalui satu reseptor ya. Jadi semua yang masuk ke dalam rumah harus melalui pintu atau reseptor ya. Dan reseptor tersebut bisa terletak di dalam intraseluler atau di dalam permukaan sel. Tadi sudah dijelaskan di depan juga bahwa pada membran sel banyak sekali tertangkap yang kita sebut dengan cell surface receptor. Nah, sekarang gunanya ada di sini ya. Cell surface receptor tadi berguna salah satunya untuk memperlancar signaling pathway intraseluler. Berbagai macam contoh dari reseptor-reseptor yang terletak di dalam sel. Saya jelaskan melalui ini aja, melalui gambar. Nah, ini adalah diringkas secara keseluruhan reseptor-reseptor yang bekerja pada suatu sel ya. Yang pertama, reseptor yang terletak transmembran. Ini reseptor transmembran ya. Ini reseptor transmembran juga, tetapi punya enzim kinase. Yang ketiga, ini adalah reseptor di dalam transmembran, tetapi melipat-lipat. Kita sebut dengan serpentin reseptor ya.
Berikutnya ini juga reseptor di dalam di dalam membran sel, tetapi reseptor ini sangat ribet ya. Dia harus bekerja dengan reseptor-reseptor lain. Nah, kemudian ada reseptor yang sederhana. Reseptor ini bekerja dengan cara apabila ketemu dengan ligan, dia akan memutus dari protein transmembran atau cytosolic part dari reseptor tersebut. Nah, cytosolic part ini akan bekerja sebagai faktor transkripsi yang dapat mengaktifkan sel tersebut. Jadi itu tentang yang di dalam di dalam membran. Kemudian ada yang di intrasitoplasmik ya, di dalam sel. Tadi beberapa molekul-molekul yang hidrofobik seperti hormon dan sebagainya dapat melalui sel tanpa halangan tertentu ya, sehingga mudah memasuki sel dan berikatan dengan reseptor yang ada di dalam sitoplasma. Kemudian ikatan reseptor dengan ligan ini masuk ke dalam inti sel, berikatan dengan tadi saya sudah katakan ada bagian transcription factor yang berikatan dengan binding protein ini, dengan adaptor, dengan promotor, dengan enhancer dan sebagainya, kemudian menyebabkan aktivasi dari suatu sel tersebut. Jadi ini berbagai macam reseptor dan cara kerjanya. Saya balik ke belakang lagi, sorry. Kalau saya sederhanakan seperti ini, ligan adalah merupakan suatu molekul yang akan berikatan dengan reseptor yang spesifik. Reseptor ini bisa terletak di surface atau pada membran sel, atau kalau dia larut bisa terletak di dalam intraseluler ya. Nah, kemudian untuk terjadinya hal yang lebih lanjut perlu adanya adaptor ya. Setelah ikatan ligan dengan reseptor, maka sel tersebut akan mengambil suatu molekul yang kita sebut dengan molekul adaptasi ya. Adaptasi mengarahkan sel itu pakai molekul selanjutnya atau second messenger ya. Terserah mau pakai GTP binding protein, mau pakai SRC homolog, mau pakai apa. Di sini ditentukan oleh adaptor ya. Adaptor sangat penting untuk menentukan kemana sel tersebut akan diarahkan ya. Terakhir adalah setelah adaptor itu mengarahkan dan memakai protein tertentu di intrasitoplasmik, maka terdapat sinyal yang akan mengaktifkan faktor transkripsi yang terletak di intraseluler dan mengaktifkan protein-protein yang bekerja di dalam siklus sel. Nanti kita lihat di belakang siklus sel. Jadi ini adalah pathway dari suatu bagaimana kerja ikatan ligan dengan reseptor yang terjadi pada suatu sel secara umum. Secara tradisional pathway, secara pikiran yang normal bahwa katakan bahwa itu selalu berjalan secara linear. Jadi A menghasilkan B, menghasilkan C, menghasilkan D ya. Tetapi tidak halnya dengan sel tersebut ya. Dari satu ligan dapat menghasilkan berbagai macam efek ya, tergantung dari dari apa yang kita sebut dengan adaptor proteinnya ya. Jadi banyak hal yang menentukan. Jadi multiple diverging effect ya, bukan linear view ya. Jadi bukan semacam garis lurus, tapi banyak sekali cabang-cabang multiple branching ya, yang itu kita sebut dengan multiple diverging effect of modular signaling protein ya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa protein adaptor bekerja setelah adanya ikatan antara ligan dengan reseptor ya, memiliki peranan penting di dalam mengorganisasi intraselular signaling pathway. Dan minimal protein adaptor ini saya perkenalkan molekul SH2 dan SH3. Minimal tahu SH2 atau SH3 adalah molekul yang dimiliki oleh adaptor protein yang dapat mengarahkan suatu pathway mengarah ke jalur yang mana. Jadi banyak sekali jalur ya. Nanti kita lihat ada beberapa jalur yang penting. Kemudian yang terakhir adalah faktor transkripsi. Faktor transkripsi ini adalah suatu protein yang nanti berikatan dengan binding site pada DNA. Ingat lagi di depan bahwa ini merupakan non-coding DNA. Non-coding DNA ini bukan tidak berfungsi ya. Salah satu berfungsi juga untuk ikatan dengan transcription factor, sehingga setelah ikatan antara binding site dengan faktor transkripsi akan menyebabkan regulasi gen entah menjadi aktif, entah menjadi inaktif. Letak dari binding site ini bisa dekat dengan gen yang bersangkutan yang kita sebut dengan promotor, tapi ternyata setelah diketahui bahwa
tadi ada yang kita sebut dengan proses histon diasetilasi, metilasi, dan sebagainya, ternyata letak promoter ini bisa jauh dari gen yang akan dilakukan aktivasi. Letaknya bisa sangat jauh yang kita sebut dengan enhancer ya. Jadi ada dua yang bisa mengaktifkan faktor transkripsi, satunya promotor, satunya enhancer. Promoter kalau dia letaknya dekat dengan gen yang akan ditranskripsi, enhancer kalau dia letaknya jauh dari gen yang akan ditranskripsi. Nah, ini adalah pathway. Saya kasih contoh ya. Growth faktor berikatan dengan growth faktor reseptor yang sesuai. Setelah berikatan, terjadi proses konformasional protein yang cocok. Nah, kemudian terjadi proses dimerisasi. Dimerisasi artinya ikatan antara dua molekul yang sama, isoform maksud saya, bukan selalu sama. Kemudian akibat adanya ikatan dengan reseptor, maka akan terjadi di sini ya yang kita sebut dengan salah satunya adalah adaptor protein namanya. Adaptor protein tadi saya katakan memiliki minimal dua phase ya. Phase yang SH2 dan phase yang SH3 ya. SH2 dan SH3 merupakan suatu bentuk modifikasi protein yang harus dimiliki oleh adaptor protein. Nah, kemudian tergantung dari apa yang diarahkan oleh SH2, SH3 tadi, maka salah satunya adalah mengarahkan protein yang kita sebut dengan intrasitoplasmik RAS ya, RAS ya, Rous sarcoma. RAS ini merupakan suatu protein yang terletak di dalam sitoplasma persis di bawah membran sel dan merupakan suatu bentuk G protein. Ingat di depan ada saya katakan G protein. G protein ini adalah bentuk protein kecil yang dapat mengubah GDP menjadi GTP. Nah, begitu dihasilkan bentuk fosforilasi yang ketiga atau trifosfat, maka inaktif RAS tadinya memiliki hanya 2 gugus Selamat pagi, fosfor, dokter. jadi menjadi aktif RAS yang memiliki 3 gugus fosfor ya. RAS itu kalau dilihat secara linear signaling pathway, Selamat pagi, dokter. linear, Izin mengingatkan waktu lecture-nya telah habis dan kami akan lanjut ke lecture berikutnya. Terima kasih. Nanti sisanya tolong dibaca di PowerPoint saya ya. Baik, dokter. Lanjutkan dengan Dr. Sri. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Kami izin. Baik, terima kasih. Terima kasih, dokter.